Saya Iso Suarso, calon guru penggerak rekognisi Angkatan 11. Dalam video ini akan menampilkan pelaksanaan implementasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dan kesepakatan kelas. Dalam video ini akan ditampilkan bagaimana peran calon guru penggerak dalam mengimplementasikan budaya positif terhadap lingkungan sekolah atau di kelasnya. Mulai dari pengimbasan terhadap rekan sejawat, kemudian memberikan sosialisasi nilai-nilai kebajikan terhadap para siswa, dan juga yang dilakukan oleh guru penggerak dalam memberikan praktik-praktik baik terhadap teman sejawat, dan disiplin belajar yang tinggi, serta kegiatan-kegiatan yang lain yang menunjang budaya positif yang dilakukan di sekolah. Selamat menyaksikan. Sumatera Utara, sebuah provinsi di ujung utara Pulau Sumatera dengan jajaran bukit barisan, Pulau Samosir, dan sejarah Danau Toba yang menghiasinya. Kita akan menjelajahi Sumatera Utara dalam bidang pendidikan pada salah satu sekolah di Sumatera Utara, yaitu SMA Negeri 1 Matauli, Pandan. Pagi, Pak. Selamat pagi para siswa sekalian. Selamat pagi, Pak. Apa yang bisa kalian katakan untuk pagi hari ini? Semangat menjalani hari ini. Terima kasih sudah semua. Oke. Para siswa yang memang sekalian, terpilih sebagai ini kita akan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. siswa yang terlibat, Kita harus atau punya sebagai komitmen, pendukung acara kita pelatihan, harus punya rasa semangat segera menyesuaikan berjuang diri. untuk mengikuti semua Kalau kegiatan. misalkan Paham semuanya? memang harus belajar. Sekali lagi paham semuanya? Paham. 8 sudah. Baik, good morning everybody, good morning everyone. Ya, selamat pagi, Miss dan Sir. Hari ini kita akan memulai acara atau kegiatan yang dimana yang sudah disampaikan undangan pada kita semua rekan guru oleh yayasan. Jadi inilah yang sudah hadir kita, Miss dan Sir. Semoga apa nanti yang disampaikan kita dengarkan lebih detailnya. Baik, puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bisa berkumpul di ruangan tercinta kita ini dalam rangka in-house training implementasi kurikulum Merdeka SD Swasta Nagoya. Seluruh yang ikut hadir, staf pegawai dan rekan guru pada hari ini di hari Jumat sampai Sabtu pada tanggal 9 sampai tanggal 10 Agustus 2024. Yang terhormat, yang berhadir meringankan langkahnya pada kita hari ini adalah Bapak narasumber kita sekaligus pemateri kita hari ini, Bapak Iso Suarso MPD, dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah
Miss Iin Sumarni SPD, dan yang kami hormati sekaligus rekan guru yang berhadir pada hari ini. Lalu saya sapa dulu biar lebih semangat. Selamat pagi. Good morning. Ya, baik. Untuk mempersingkat acara kita ini adalah yang pertama kegiatan kita sampai selesai nanti. Yang pertama acara doa yang disampaikan oleh Lause Erdi, kami persilahkan dengan segala hormat. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memenuhi sesuai dengan tuntunan agama Islam. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan bahasa yang pantas kami haturkan kepadamu di pagi hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala berkat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara implementasi kurikulum merdeka ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi dan teamwork yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas guna mengantarkan sekolah kami SD Nagoya menuju kejayaan. Berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan masyarakat bangsa dan negara. Ya Hafiz, Ya Majid, Engkau Maha Memelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukan langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dan keteladanan. Ya Allah, Ya Hafiz, pertahankanlah tali kasih di antara kami sehingga dapat menyikapi perbedaan yang indah, dan juga jadikan acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya Allah, Ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamu-lah kami menyembah, kepadamu-lah kami memohon ampun dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, lanjut kita ke acara yang kedua adalah salam pembuka dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Iin Sumarni SPD, sekaligus membuka dari acara kegiatan kita yaitu implementasi kurikulum merdeka. Kami sampaikan kepada Ibu, kami persilahkan dengan segala hormat. Gak apa-apa, Miss. Oke. Terima kasih kepada Ibu yang memberikan kesempatan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena ini juga kita masih bisa dapat berkumpul di ruangan
lagi Bapak narasumber kita, Bapak Isel Suwanto MPD, dan saya hormati juga teman-teman yang ada di sini, Miss Dancer SP Swasta Nagoya. Baik, di sini saya akan membuka secara sah in-house training kita pada hari ini. Sebenarnya yang harus membuka ini adalah Bapak Ketua Yayasan kita. Jadi karena Bapak itu berhalangan tidak dapat hadir di tempat ini hari ini, dan Bapak itu juga titip salam kepada Bapak Isel Suwanto, Pak ya Pak. Bapak itu ada halangan tidak bisa datang hari ini. Jadi hari ini hari Jumat 9 Agustus 2024, tepatnya pukul setengah 10. Jadi training in-house training implementasi kurikulum merdeka ini sah saya buka. Baik, terima kasih kepada Misi selaku Kepala Sekolah SD Swasta Nagoya yang sudah membuka acara kita ini. Dan kegiatan ketiga, acara ketiga kita adalah mendengarkan dari Bapak narasumber Bapak Isel Suwanto MPD, yang mana nantinya apa yang disampaikan beliau kepada kita seluruh guru SD Swasta Nagoya menjadi pembenahan dan pembekalan untuk kita supaya dapat menjadi pengemban dalam segala bidang yang kita kerjakan, terkhususnya dalam implementasi kurikulum merdeka atau IKM. Kami alihkan MC mengalihkan ke Bapak narasumber agar memulai acara kami ini. Kami dari MC mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian. Segala ucapan dan tindakan kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Gak usah pakai mic ya? Oh iya. Iya. Oke. Izin ya Miss ya, saya berdiri aja ya, gak apa-apa ya. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semuanya. Good morning. Sebelumnya suara saya bisa sampai ke belakang nggak ya? Oke, Ibu siapa di belakang nih? Bu Salma, bisa mendengar suara saya Bu? Oke, makasih. Baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Ibu Kepala, pada hari ini sifatnya adalah sharing, kemudian berbagi. Jadi saya berdiri di depan Bapak Ibu semua bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu. Jadi ibarat orang berlari, saya bukan mendahului Bapak Ibu. Ya, kemudian ibarat orang duduk, bukan berarti saya duduk mendahului Bapak Ibu. Tapi ada peribahasa yang mengatakan misiin, kalau kita ingin berjalan cepat, Bapak Ibu jalanlah seorang diri saja. Jadi kalau kita ingin berjalan cepat, kita cukup berjalan seorang diri. Tapi kalau kita ingin berjalan jauh, berjalanlah Ibu bersama-sama. Jadi kita bareng, tidak terasa itu. Kita sampai Kalangan, karena bareng ngobrol. Tiba-tiba sampai Pinang Sori, lama-lama sudah sampai Jawa. Jadi Bapak Ibu, di sini kita hanya ngobrol, kita tukar menukar, diskusi. Karena dari laporan dari Misiin dan Ketua Yayasan Pauta Barat, kita baru menjalankan kurikulum merdeka. Jadi ini pun dijalankan di kelas 6. Ya Miss ya? Di kelas 6. Di kelas 1. Atau semuanya? Semua 1 2 3 sampai 6. Mulai dari kelas berapa dulu nih? Kelas 3 dulu. Kelas 3 ya, tapi nggak apa-apa. Dalam artian Bapak Ibu, kurikulum merdeka ini semua nanti harus mengenal dan memahami. Walaupun nanti mau diterapkan di kelas 1 ya, kemudian sampai dengan yang kelas 6 pun itu lebih bagus. Jadi mulai hari ini apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi yang belum kita ketahui persis, begitu kita akan tuntaskan bareng-bareng.
Ya Bapak Ibu ya, jadi tidak perlu Bapak Ibu segan, tidak perlu malu-malu ya. Kita bareng-bareng saja. Jadi saya dari Matauli Bapak Ibu, di SMA Matauli, saya wakasek kurikulumnya. Jadi saya misiin di kampung sini, anggap saja sudah sebagai orang Pandan asli. Jadi saya sejak tahun 94 di sini. Jadi hampir 30 tahun Bapak Ibu saya di Matauli. Saya pun di STIE, kemudian di STITM, kemudian di Baratul Ulum, sampai pernah pun membantu di SD Aksara, kemudian ada SMP Al Muslimin, SMP Pandan 2 waktu itu mau berdirinya. Nah, dari dalam artian kita saling bisa apa yang ada kita ketahui, ya kita saling berbagi saja. Baik Bapak Ibu, mengawali untuk acara kita hari ini, Bapak Ibu, kita diawali dengan senyum. Makanya saya buat senyum. Jadi Bapak Ibu jangan ragu apabila masuk kelas Bapak Ibu, biasakan Bapak Ibu di depan kelas itu kita buka dengan senyuman. Di hadapan anak-anak selalu dengan senyuman. Walaupun misalnya dari rumah ada setumpuk masalah, ada sesuatu hal yang masih mengganggu pikiran, pada saat Bapak Ibu sudah sampai SD tercinta kita ini, Bapak Ibu harus membuka mulut kita atau sedikit memberikan sejuput senyuman. Ingat, senyum tidak dengan modal ya misiin ya, tidak menggunakan modal. Senyum merupakan satu karakter dari kita semua menjadi seorang guru. Jadi kalau Bapak Ibu masuk di depan kelas, Bapak Ibu wajahnya sudah dihiasi dengan senyuman, saya yakin anak-anak kita itu melihat kita, oh iya, ibu saja sudah merasa bahagia. Bapak Ibu perlu dicatat bahwa kurikulum Merdeka itu mengharapkan banyak pada saat Bapak Ibu di depan mereka anak-anak dalam posisi bahagia. Tidak ada rasa tertekan. Ini tujuan utamanya. Ya Bapak Ibu, biasakan dengan senyuman. Jadi hari ini silakan Bapak Ibu saling memandang kiri kanannya dengan senyum manisnya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Tidak usah ragu. Oke, baik kita lanjut Bapak Ibu. Pembahasan kita hari ini berkaitan dengan ya mencoba diawali dengan budaya positif. Bukan apa-apa, ini penting dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu harus mempunyai persamaan yang sama. Tidak mungkin Miss Iin menjalankan ini semua seorang diri tanpa keterlibatan Bapak Ibu semua yang mempunyai pandangan persepsi yang sama. Ya, jadi ini budaya positif, kita Bapak Ibu menularkan paling tidak dari Miss Iin ke kawan-kawan kita dulu, satu Bapak Ibu guru, nah kemudian dari Bapak Ibu guru ditularkan ke para siswa. Hal yang positif yang pertama Bapak Ibu, coba Bapak Ibu yang barisan sebelah kiri nih, kalau Miss Iin gak ada kawannya gak apa-apa. Yang sebelah kiri Bapak Ibu, tangan kanannya memegang pundak kawan kita yang ada di sebelah kanan. Oke, tangan kanannya memegang pundak di sebelah kanan kita. Oke, pegang. Oke. Yang sendiri. Baik. Pagi ini kita awali dengan sama-sama berdoa sebelum kegiatan. Oke, kita diucap bareng ya. Ngikutin bareng. Pegang Bu Elizabeth. Pegang aja. Oke, pegang. Oke. Gantian nanti gantian. Ya, baik. Kita berdoa sama-sama di pagi hari ini. Sebutkan ya, mengucapkan bareng dengan saya ya. Oke, kita mulai. Ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi hari ini berikan kekuatan kepada teman saya yang sebelah kanan dalam menjalankan aktivitas mengikuti in-house training dengan lancar,
Dimudahkan rezekinya. Seandainya punya hutang dilunaskan. Amin. Oh, kalau nggak ada hutangnya dilimpahkan rezekinya. Sekarang gantian. Yang di sebelah kanan saya pegang ibu, yang ada di sebelah kirinya. Oke, baik. Oke, kita berdoa lagi ya. Kita balas kebaikan orang lain yang sudah mendoakan kita, kita balas berdoakan. Oke, bareng-bareng. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada teman di sebelah kiri saya kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan semua aktivitas. Seandainya belum punya jodoh, doakan dekat jodohnya. Amin. Ya, tepuk tangan. Oh gitu. Syukurlah kalau gitu ya. Tapi bukan nambah. Oke. Bu Miss, kita lanjut ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Dalam budaya positif tidak perlu ragu Bapak Ibu, tidak perlu sungkan. Bagaimanapun di kurikulum merdeka ini Bapak Ibu, kita harus banyak melihat kita sendiri. Pak Iso namanya juga merdeka, betul namanya merdeka. Tapi sebelum kita melangkah itu, alangkah baiknya Bapak Ibu melihat diri kita sendiri. Jangankan kita, maaf, binatang ini pun selalu mengaca dirinya sendiri, betul enggak itu? Wajahnya itu betul enggak? Jadi ini Bapak Ibu contoh pencerminan saja, pencerminan untuk kita. Nah, intinya Bapak Ibu di sini. Jadi Miss Iin melihat kurang lebih 17 kawan-kawan Bapak Ibu yang ada di satu tim ini, itu nanti pada umumnya dibagi 2 kelompok. Ada satu orang, atau bukan satu orang, ada beberapa orang yang menganggap nih, kegiatan seperti kita ini, alah, buat apa Miss Iin? Kita ngabur-ngaburkan waktu, kemudian menelantarkan anak yang seharusnya belajar kita tinggalkan. Tapi ada juga sebagian orang yang memikirnya tuh aset. Pak, saya atau Bu menginginkan atau meminta kepada ketua yayasan sekali-kali untuk pengembangan diri. Ada tambahan pengetahuan, tambahan wawasan, begitu. Karena selama ini ada perubahan-perubahan yang datang itu tidak langsung diundang. Jadi Bapak Ibu kan selama ini hanya mendengar, mengikuti webinar, begitu. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu. Jadi misiin nanti bisa melihat orang-orang dari tim kita itu siapa nih yang punya pemikiran yang menjadi aset. Jadi setiap sesuatu itu dipandangnya sebagai aset, bernilai positif Bapak Ibu. Ada juga sebagian yang menilai pandangannya adalah defisit. Orang yang selalu berpikiran negatif. Jadi kalau Bapak Ibu, orang yang berpikiran negatif itu ibaratnya mengeruk, menggali lubang. Menggali lubang. Kalau lubang ini terus digali, lama-lama akan mengubur dirinya sendiri. Yakin dan percayalah Bapak Ibu, kalau kita terus-terusan berpikir negatif, itu bukan menjadi normal ke badan kita sendiri, tapi justru menjadi penyakit. Sudah Bapak Ibu, misi ini disuruh pagi-pagi datang, sudahlah begitu, tidak usah kita banyak komentar dulu. Komisiin hari Sabtu kok kita ya biasanya makan sarapan pagi nggak dikasih nih hari ini. Sudah, nggak usah lagi berpikir seperti itu ya. Jadi apa yang dilakukan Bapak Ibu sesuai dengan pimpinan. Karena kita punya aturan, Bapak Ibu tinggal terima. Mudah-mudahan kalau kita berpikirnya lempang dengan cara menerima itu, hati kita tuh lega. Begitu. Gitu ya, Bu Tagalung ya, Bu Deb.
hati kita itu lega. Yakin dan percayalah nih Bapak Ibu, biar di sekeliling kita, tetangga kita, kawan-kawan kita merendahkan pada saat atau sesekali kepada kita, Bapak Ibu jangan takut. Biar mereka merendahkan kita, tapi yakin dan percayalah Tuhan akan meninggikan kita. Lebih dibawa ke dalam hati itu kalau dipandang di mata Tuhan kita ditinggikan, gak apa-apa. Di mata orang lain kita direndahkan, no problem. Ya, justru kita akan mencari kebahagiaan itu. Jadi isi Bapak Ibu di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu sebelum masuk dengan anak-anak, isi hati dalam ibu sendiri masing-masing itu dengan rasa bahagia dulu, dengan rasa positif, dengan pemikiran terbuka positif, mau mencoba nih untuk mempraktekkan yang namanya kurikulum Merdeka. Tidak mungkin Bapak Ibu memberikan kebebasan kepada anak-anak kalau kitanya sendiri tidak merdeka, tidak bahagia, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sama bareng, sehingga apa? Kita dapat meluncur dan dapat bekerja bareng. Misiin tidak mungkin akan memerintah ya begitu saja tanpa Bapak Ibu nanti kalau diterimanya tidak dengan pikiran terbuka. Jadi konsep ini Bapak Ibu perlu sebetulnya untuk kita kita bareng-bareng memahami sebelum nanti pada saatnya hal ini bisa berjalan dengan sendirinya. Oke Bapak Ibu? Ya baik. Berikutnya, nah ini contoh saja. Sebelum masuk ke arah situ, coba saya pengen tahu, seandainya saya saya seorang guru meminta maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu semua sebagai muridnya, kalau saya minta Bapak Ibu untuk menggambarkan pemandangan. Coba saya minta nih, ada beberapa orang, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu untuk menggambarkan pemandangan? Bu Elizabeth, apa yang terlintas menggambar pemandangan itu? Ada apa saja kira-kira? Ya, ada burung, pemandangan bebas ya. Ada bunga. Yang ini ibu siapa nih? Ibu siapa ini? Bu? Miss Betty ya? Oh, Miss Betty, oke. Kali ini ibu protokol nih siapa nih? Miss Tiur, oke. Miss Betty, apa saja? Pohon, selain pohon? Ya, ada laut, seperti biasa kalau kita mengajari anak-anak SD itu. Kalau Miss tadi? Iya, Miss Tiur. Apa Miss? Ada bunga, oke. Biasanya ada gunung tuh. Ada gunung ya. Miss siapa ini yang ini nih? Miss Lause, ada apa lagi selain gunung? Matahari, iya, betul. Yang sebelah sini. Ini Miss siapa nih? Ya, ada pegunungan. Miss siapa namanya? Miss? Oh, Miss Leli, oke. Ya, sedikit hafal. Oke. Miss Leli ada apa lagi selain pegunungan? Ya, ada jalan begitu. Nah, ini Bapak Ibu, sampai hari ini pun misiin, pada saat anak saya yang SD pun diminta gurunya untuk membuat PR tugas pemandangan itu, saya bilang saja, sudahlah buat aja, ada 2 gunung itu. Ada 2 gunung begitu kan, kemudian di tengahnya ada jalan ya, di antara jalan ada pohon, di tengah gunung ada matahari, di atasnya ada burung ya, ada awan. Ini Bapak Ibu yang menjadikan kita itu tetap pada posisi itu, tidak ada perubahan. Makanya ini yang dijadikan dasar Pak Menteri, kita itu harus berubah. Dari saya kecil menggambar pemandangan seperti itu, sekarang saya punya anak
menyuruh lagi ke anak saya menggambar pemandangan seperti itu. Iya gitu ya, Mas Jati ya? Iya. Nah, Mas Menteri bilang kita itu harus berubah, Bapak Ibu. Pemandangan yang seperti itu adalah warisan kolonial, warisan para penjajah kita, agar apa? Yang kita tahu, orang-orang pribumi kita itu yang tahu cukup apa 2 gunung gambarnya itu. Kamu cukup tahu gambar gunung, cukup tahu ada sawah, begitu. Itu saja sebagai kehidupan kita sehari-harinya. Kalau Bapak Ibu mendapatkan, memberikan tugas kita nih pada hari ini ke anak-anak, kemudian anak-anak menggambarnya misalnya gedung yang tinggi, jangan salahkan. Menggambarkan mall, jangan salahi mereka. Karena anak-anak zaman sekarang yang dilihatnya berbeda, Bapak Ibu, dengan kita dulu itu. Nah, jadi berikan kebebasan berpikir. Inilah salah satunya, Bapak Ibu, adalah konsep dasar untuk di kurikulum Merdeka. Berikan anak-anak itu imajinasinya berkembang. Jadi posisi Bapak Ibu oleh Mas Menteri itu banyak diuntungkan kalau kita melaksanakan kurikulum Merdeka. Sekarang SMA-SMA di Sibolga banyak nanya ke saya, Pak Iso, kemarin dari SMA 3, dari SMA 1, kurikulum Merdeka di Matauli berjalan 3 tahun, kok aman saja? Karena apa? Saya meminta dari awal Bapak Ibu tuh berjalan ya apa adanya, kemudian berjalan kita bareng-bareng. Kalau ada persoalan kita tuntaskan bareng. Jadi tidak perlu lagi menggerutu. Apa yang kita bisa, misalkan Miss Jeti punya modul ajarnya cuma selembar, ya sudah yang bisa dilakukan. Tapi kalau Miss Tiur misalnya modul ajarnya 5 lembar, nggak apa-apa. Nah, Miss In tidak keberatan. Yang penting semuanya mengerjakan modul ajar. Tidak ada panduan yang pas dikeluarkan berapa banyak halaman modul ajar dari pemerintah. Tidak ada. Jadi kurikulum Merdeka ini, izin misiin, ini dikelola wujudnya, bentuknya, jenisnya sesuai dengan sekolah kita sendiri. Bapak Ibu, kita bersyukur sekolah kita punya seragam tersendiri. Kalau misalkan Jumat Sabtu warnanya begini, nggak perlu kita menengok sekolah sebelah tetangga yang warnanya hijau misalnya, misiin ya, biarin saja. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka, jangan membandingkan dengan sekolah yang lain. Kalau membandingkan tujuannya untuk melihat bagaimana perkembangan, it's okay. Tapi kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bentuk, warnai, wujudnya itu, bunga itu kita mau kelopaknya kita warnai merah, daunnya kita warnai hijau. Silakan Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan dari sekolah kita. Nanti rencananya bulan Agustus ini, misiin hari Sabtu di minggu terakhir Agustus itu ada pelaksanaan P5 di Matauli, nanti kita undang, Nis. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat. Nah, kita akan buka bazar di situ. Ada fashion, ada bajar, semua. Karena kita sesuai dengan temanya. Jadi temanya itu Bhinneka Tunggal Ika dengan kewirausahaan. Nah, jadi anak-anak nanti akan berjualan, membuat produk kemudian dijual, begitu. Keuntungannya ya buat mereka sendiri, modal dari mereka sendiri. Ya, jadi ini adalah kreativitas dari anak-anak. Nah, siapa? Kita hanya sebagai namanya orang memfasilitasi saja, Bapak Ibu. Jadi jangan takut Bapak Ibu, sekali lagi di kurikulum Merdeka ini misiin tidak perlu khawatir berhasil nggak Pak Iso. Tujuannya itu bukan berhasil atau tidak Bapak Ibu, tapi berjalan atau tidak
pada saat kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Berjalannya apa indikatornya? Bapak Ibu senang sekarang. Jadi Mas Menteri sudah menggariskan Bapak Ibu di kurikulum merdeka, Bapak Ibu jangan dibebani membuat yang namanya RPP. Kan dulu ada RPP selembar, kemudian berubah lagi, kan begitu ya. Begitu di Matauli Bapak Ibu cukup selembar. RPP-nya itu selembar aja, selembar. Tapi boleh ditambahkan. Nah, tambahannya silahkan sesuai dengan mapel masing-masing. Jadi tambahannya itu materi gitu. Kemudian berupa LKPD, namanya itu LKPD itu lembar kerja peserta didik. Tambahkan LKPD-nya. Begitu. Jadi hampir ada yang 50 pun ada. Ya. Cuman intinya hanya satu halaman saja. Intinya tuh. Tapi boleh dikembangkan sendiri, silahkan. Sesuai nanti dengan kesepakatan. Ya, sesuai dengan kesepakatan. Sama dengan yang di sekolah-sekolah yang lain pun sesuai dengan kesepakatan. Jadi silakan Bapak Ibu, sebelum kita melangkah jauh, Miss Iin harus pastikan dengan kawan-kawan terbuka pikiran untuk menerima kurikulum merdeka. Dengan rasa apa? Dengan rasa tidak terbebani, tidak tertekan. Mistiur, sekolah kita menjalankan kurikulum merdeka terbebani nggak kira-kira, Miss? Tidak. Bu Deborah, terbebani 3 Ibu menjalankan kurikulum merdeka? Tidak. Oke. Miss Elizabeth? Tidak. Bukan hanya di bibir. Bukan hanya di mulut. Awas. Oke. Miss Leli? Reli. Oke, maaf. Miss Reli gimana? Terbebani enggak, Bu? Enggak ya? Oke, sip. Ini diwakili sampel. Oke, nanti. Kayaknya Ibu pernah melihat saya ya? Pernah juga kenal. Oke. Ibu Miss siapa nih? Oh iya, Bu Lumban Tobing. Oke. Yang ini Ibu siapa? Ibu siapa? Zia ya. Oke. Sedikit-sedikit. Oke, baik. Sementara ada yang mau diobrolkan dulu sebelum kita lanjut tentang kita awal melangkah. Bapak Ibu harus terbuka pikirannya, harus senyum pada saat kita sudah masuk di lingkungan sekolah. Walaupun dalam pikiran kita kemudian kita sendiri ada beban ya dari rumah. Nah, sementara urusan rumah Bapak Ibu jangan dicampuri dengan urusan sekolah. Urusan sekolah pada sekolah jangan dicampuri dengan urusan rumah. Tinggalkan. Insya Allah Bapak Ibu kalau sudah berpikir seperti itu, pada saat di sekolah lega, pada saat di rumah lega. Saya urusan sekolah Bapak Ibu selesai sampai jam 6. Di sekolah saya simpan. Di rumah ya sudah, semua urusan rumah. Jadi tidak perlu lagi tuh. Jadi walaupun ada tugas misiin, ya misiin bisa memberikan satu kelonggaran itu. Bapak Ibu, saya tidak maksud untuk menambah kerjaan dibawa ke rumah. Kalau memang Bapak Ibu selesai di sekolah, selesaikanlah di sekolah. Begitu. Jangan dibawa ke rumah. Biar saja yang urusan rumah ya rumah, gitu ya. Dan kita bisa membayangkan kalau kita ada di sekolah urusan rumah ada, kita nggak bisa tenang, nggak bisa bahagia pada saat itu menghadapi anak-anak gitu, Miss Jati ya. Oke. Ada yang mau disampaikan diskusi? Miss Iin, ada yang mau didiskusikan nggak sebelum melangkah kita ini lebih jauh tadi? Nah, kita bercermin ya, sejauh apa sebetulnya kita itu mempersiapkan diri dalam hal mau melaksanakan di kurikulum merdeka ya, saya yakin Bapak Ibu tidak akan ragu untuk melakukan itu. Nah, kembali nih Bapak Ibu, kalau tidak ada ini introspeksi nanti sebelum kita lanjut ke materi. Ini pengantar. Bu Lumban Tobing
Coba kita sama-sama merenung, kita itu seperti guru yang bagaimana? Seperti guru yang bagaimana? Kalau Bu Deborah sendiri, kalau berhadapan dengan anak-anak, kira-kira Ibu apa yang dilakukan pertama kali dengan anak-anak di kelas? Tersenyum ya? Iya, baik. Nah, menyapa. Oke, belum Tobing? Ya? Iya, menanyakan kabar. Bu Jai, Miss Jai gimana? Hah? Oh, Miss Dia. Oke. Apa yang dilakukan Miss Dia? Udah siap belajar atau belum? Oh iya, menanyakan kesiapan belajar. Oke, baik. Nah, ini Bapak Ibu, ada beberapa tipe guru, tapi mudah-mudahan kali ini kan diambil secara umum saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada pada tipe yang bagusnya. Nah, saya berikan ada 5 tipe Bapak Ibu atau jenis guru. Ini di Indonesia, jangankan di Indonesia, di kita saja di sekolah kita. Nanti misiin bisa melihat tuh. Ada jenis guru yang sifatnya konservatif. Kemudian ada sedikit konservatif. Kemudian ada orang yang fleksibel. Kemudian ada orang yang liberal, dan satu lagi adalah sangat liberal. Nah, diantaranya nanti Bapak Ibu posisi di mana itu kita cek masing-masing cirinya. Ya Bapak Ibu, yang konservatif. Nah, kita bisa lihat sama-sama Bapak Ibu. Jadi yang konservatif mengajarnya itu masih transfer ilmu. Transfer ilmu kira-kira yang bagaimana Bapak Ibu? Jadi pada saat kita masuk Bapak Ibu mengajar, menyampaikan materi begitu. Seperti kebiasaan-kebiasaan kita pada waktu kita kecil, pengalaman kita itu. Jadi guru mengajar, papan tulis 2 paisa semua penuh dengan coretan kita untuk penyampaian materi. Ini masih bersifat konservatif. Nah, kemudian tidak peduli, Bu Tagalung, tidak peduli dengan minat dan motivasi siswa. Bapak Ibu yakin enggak? Di dalam kelas itu anak-anak punya minat dan motivasi yang berbeda. Percaya enggak Bapak Ibu? Percaya. Makanya muncul ada namanya pembelajaran diferensiasi, itu nanti kita kenalkan. Itu muncul kenapa? Jadi semua kita pandang di dalam kelas itu, ya wujudnya adalah anak-anak, tapi dia mempunyai minat dan motivasi yang berbeda. Yakin Bapak Ibu, ada maaf kata, misalnya seperti burung, misalkan nih punya sayap semuanya ya, Bu Tiur punya sayap, ada yang seperti ayam, maaf, begitu. Terus ada lagi yang seperti apa lagi yang bisa ada 2 sayap? Bebek. Coba Bapak Ibu bandingkan saja antara bebek dengan burung, walaupun mereka punya 2 sayap, yang bisa terbang mana? Burung. Begitu. Bebek bisa terbang memaksakan diri, tapi tidak selincah dengan burung. Jadi ada anak-anak Bapak Ibu yang pikirannya tuh bisa cepat menangkap kalau pembelajarannya pas dengan minatnya, pas dengan kebutuhannya. Jangan memaksakan Bapak Ibu memberikan pelajaran burung kepada bebek sampai dia patah tulang, sayapnya nggak bisa terbang. Nah, disinilah maksudnya Bapak Ibu berbeda. Nah, kita harus paham betul di antara 30 berapa jumlah siswa masihin satu kelasnya? 20-an. Nah, kalau dari 20 Bapak Ibu jangan sungkan. Selalu mendekati ke tiap individu atau pribadi anak-anak. Yakinlah Bapak Ibu. Dari situ Bapak Ibu akan mendapatkan dan menemukan karakter yang dimiliki oleh dia. Saya yakin orang Bapak Ibu lah yang banyak kepeduliannya kepada anak-anak dibandingkan dengan kami yang mengajar di sekolah tinggi atau sekolah menengah.
Jadi Bapak Ibu berharap banyak pada kesempatan kali ini. Ya, saya hanya ingin mencoba saja dan ya memastikan kepada Bapak Ibu, berikan. Kalau pada saat posisi di kelas sudah sepenuh jiwa Bapak Ibu itu ada di sana. Jadi jangan otak kita itu melayang kemana-mana, Miss Jia. Pada saat menghadapi anak-anak. Itu kan betul ya? Ya, sepenuh jiwa di dalam. Yakin. Oke Bapak Ibu. Ketiganya, siswa harus patuh. Kamu begitu. Ya, harus mengerjakan PR. Nah, seperti itu. Ada patuh dan tunduk pada guru. Ini model orang-orang yang konservatif. Kemudian mengajarnya harus membuat otak siswa menjadi pandai. Jadi kamu itu harus begitu. Harus bisa. Kalau bisa, tidak hanya bisa sampai di situ, harus menguasai betul materi ibu. Ya. Kayak tadi, bebek dipaksakan mendapatkan materi seperti burung. Jadi pandainya maksudnya pandai terbang misalnya, tidak akan diterima oleh bebek. Tidak akan terima oleh bebek. Kemudian siswa harus mengikuti semua perintah guru. Nih Bapak Ibu, adakah kira-kira Bapak Ibu yang sama seperti ini? Miss siapa di belakang nih? Miss Sarma ya? Oke. Miss Sarma masih mendengar suara saya? Oke. Yang depannya lagi Miss siapa? Miss Lia. Rian. Oke. Satu lagi? Miss Indah. Oke, ya. Baik. Ini ciri Bapak Ibu konservatif, tidak perlu dihafal. Tidak perlu dimasukkan ke hati, tapi Bapak Ibu minimal mengenal saja. Baik, nah ini sedikit konservatif. Nah, Bapak Ibu bisa tengok bareng-bareng. Yang sedikit konservatif. Yang mana? Nah, Bapak Ibu mengajarnya untuk membuat siswa pandai. Ini sedikit konservatif. Yang keduanya, kadang-kadang memperhatikan minat dan motivasi siswa. Kadang-kadang saja. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan situasi jika memungkinkan. Sudahlah. Begitu. Saya ikut-ikutan aja gitu Miss Jeti. Kalau ada kawan-kawan mengajarnya, kita ganti ya mengajarnya dengan LCD. Ya udah ikut-ikutan gitu. Kita ikut dengan LCD. Begitu, padahal hati kita begitu hati kita tidak mau. Ya, ini tipe orang yang sedikit konservatif. Nah, kemudian fleksibel. Bapak Ibu tengok bisa lihat fleksibel. Mengajarnya bagaimana? Mengajarnya tuh hanya tugas. Hanya tugas. Jadi kalau disuruh atau diperintahkan oleh Miss Iin ada pembagian tugas mengajar, ya kebetulan misalkan Miss Deborah mengajar agama, Bu Deborah karena Miss Elizabeth tidak hadir atau Miss Tiur tidak hadir, bisa membawakan mengajar bahasa Inggris, tapi kita masih kelas ya, guru kelas ya, ya Miss Iin ya. Oke. Kalau guru kelas kan semuanya harus bisa ya Miss ya. Oh, yang bidang studinya. Jadi contoh saja, misalnya guru agama tidak masuk, Miss Tiur di situ yang hadir, Miss Tiur bisa mewakili Bu Tagalung atau Bu Deborah. Kira-kira menurut Miss Tiur gimana tuh? Bisa ya, semua harus bisa. Ya. Jadi mengajar di sini bukan karena tugas semata, tapi kalau mengajarnya hanya tugas semata, oh maaf Miss Iin, saya kan guru bahasa Inggris, ya tidak bisa mengajar agama. Begitu, karena sesuai dengan tugasnya. Nah, kalau orang yang masih melihat posisi demikian itu bersifatnya fleksibel. Kemudian sering berubah sikap tergantung kepentingan dan kebutuhan. Ibaratnya kalau binatang itu ibarat apa tuh, kalau ke daun warnanya hijau, Pak Manalu namanya apa tuh?
bunglon itu sering berubah-ubah, ya, tidak punya pendirian. Namanya juga fleksibel, dia bisa ke sini, bisa ke situ, begitu, sesuai dengan kondisi waktunya. Nah, tidak punya pendirian. Guru yang fleksibel, ya tidak punya prinsip. Ya, Pak Manalu berenang, ikut berenang. Pak Manalu terjun ke sumur, ya Miss Yeti, nggak mau. Biar Pak Manalu seorang diri yang terjun ke sumur. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang liberal. Oke, bisa tengok. Yang liberal itu yang bagaimana? Mister bahasa Inggris ya enggak? Oh, agama ya, agama Islam ya. Yang bahasa Inggris ya, Pak? Miss Elizabeth enggak? Oh, Miss tadi Miss siapa tuh? Ria. Miss Ria. Oke. Liberal itu dari segi kata bebas ya. Tapi beda dengan merdeka ya. Bebasnya. Ya, liberal kita bisa lihat ciri-cirinya dulu Bapak Ibu. Lihat. Orang yang punya liberal itu cenderung menerima perubahan. Cenderung menerima ya perubahan. Jadi ada kata misiin atau ketua yayasan, Bapak Ibu nanti tahun depan kita akan melaksanakan kurmer. Ya, dia mencoba cari tuh referensi perihal kurikulum merdeka. Tanya ke mana begitu. Dia cenderung menerima. Kemudian yang kedua ada gagasan baru. Jadi dia tidak berhenti di situ. Dia belajar sendiri sehingga dia mendapatkan ada gagasan baru. Gitu. Kemudian di sini ada perhatian terhadap minat siswa. Dan yang terakhir peduli terhadap sikap siswa. Coba saya pengen tanya yang muda-mudanya nih. Kalau Miss Reli, kalau ada anak di kelas misalnya tidak mengerjakan PR, yang dilakukan ibu apa tuh? Dicubit. Dia apa? Dihukumnya dengan cara apa tuh? Berdiri, dipukul dengan menggunakan apa ibu? Penggaris. Iya, zaman saya kecil begitu. Ya, dari kecil saya waktu itu kecil begitu juga Miss Reli ya. Gitu. Apa tujuan Ibu Reli melakukan seperti itu? Supaya jera ya. Supaya jera, nah berikutnya bisa mengerjakan tugas. Bu Lumban, kalau menurut Ibu gimana? Kalau ada anak yang tidak mengerjakan tugas? Dihukum ya, dengan cara apa Ibu? Mencubit pipi. Nah, Miss Iin bisa dengar ya. Guru-guru kita seperti itu. Kalau Miss Yati gimana? Wali kelas 1. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, apa yang berlakukan? Kebetulan tadi tidak saya curi Pak. Kalau tadi kebetulan ada yang tidak. Oke. Saya nggak curi, cuma saya bilang begini. Lain kali kalau ada tugas dikerjakan ya. Oh gitu, diberi nasihat, gitu ya. Kenapa Ibu nggak melakukan dicubit pipi gitu? Oh gitu. Kalau Miss Deborah? Terkadang saya hukum Pak. Hukum ya? Dengan cara apa Ibu? Kadang mencet kodok saya suruh. Oh gitu, di kelas ya? Iya betul. Oke. Memang saya yakin dan percaya Bapak Ibu melakukan itu semua ya tujuannya kan untuk mendidik ya. Mendidik agar apa yang dia lakukan begitu pada saat tidak mengerjakan apa yang kita sudah lakukan, nah paling tidak minggu berikutnya atau waktu berikutnya ada perubahan ya. Tapi di konsep menghukum Bapak Ibu kita tengok, nanti kita saling diskusi. Nah di sini masuk ke dalam kepedulian terhadap anak-anak ya. Silahkan sebetulnya kita menghalalkan hukuman selagi apa? Hukuman itu tidak membahayakan. Boleh mencubit, tapi hati-hati Bu Lumban, pada saat mencubit pipinya, giginya sedang sakit, bisa parah. Kadang-kala kita tidak tahu, gitu. Ya. Kemudian Bu Reli hati-hati pada saat memukul,
ya, bagian mana itu yang kira-kira semuanya daging, gitu. Ya, jangan memukul kena hatinya, sakit kena hatinya, ya Miss Reli ya. Tapi bagian mana kepala tidak usah lah. Jadi yang berkaitan dengan hal ini semua, ya. Begitupun dengan Miss Jeti, ya. Pada saat kapan kita bisa memberikan nasihat? Pada saat kapan kita bisa memperlakukan dia dengan hukuman? Seperti kata Miss Deborah, Pak, saya seringkali sit up, seringkali jalan kodok. Selagi itu tujuannya adalah memberikan gerak begitu ya, agar dia tidak ngantuk atau apa. Yang penting tujuan akhirnya Bapak Ibu, anak-anak bagaimana bisa menyadari tentang kesalahannya. Bapak Ibu gali tuh. Jadi kenapa nak kamu tidak mengerjakan PR? Ketiduran Bu, begitu kan? Kenapa sampai dengan apa ketiduran dan melupakan PR? Saya sibuk sendiri. Terus digali Bapak Ibu. Sibuknya kenapa? Main game. Begitu. Nah, nanti terakhirnya dia akan mendapatkan sendiri tentang kekeliruannya. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa saya pertama kali memberikan yang seperti ini Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu silahkan dari kelima model atau ketipe ini, kira-kira yang cocok ada tidak dalam diri kita? Pak Isro, tidak ada dari diri kita, tidak apa-apa. Jadi orang Bapak Ibu akan menambahkan. Ini secara umum Bapak Ibu. Apalagi yang sangat liberal. Nah, sangat liberal, lebih-lebih lagi, coba Bapak Ibu, mengajarnya membangun keterampilan. Membangun keterampilan itu kira-kira gimana Bapak Ibu? Membangun keterampilan. Jadi anak-anak diminta untuk apa tuh? Namanya terampil. Iya, aktif. Aktif kalau bisa bagaimana menurut pemikiran dia sendiri. Ya. Mau membuat sesuatu, ya mau melakukan sesuatu, yang penting dalam kontrol Bapak Ibu. Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Kayak tadi, anak tidak mengerjakan PR Bapak Ibu, ditanya sampai mendapatkan penyebabnya. Gitu Miss Reli, nggak apa-apa. Mencoba sekarang Bapak Ibu bukan hanya sebagai guru mengajar. Bapak Ibu bisa menjadi seorang psikolog. Bapak Ibu bisa menjadi seorang pesulap. Ya, pernah Bapak Ibu melakukan sulap di depan anak-anak? Nggak pernah. Bapak Ibu belajar sedikitnya, ya bisa menjadi pelawak. Jadi Bapak Ibu itu semuanya kompleks. Guru itu walaupun kita mendapatkan penghasilan yang biasa, katakan begitu, dibandingkan dengan profesi yang lain, kita pekerjaannya kompleks. Bisa menjadi pelawak, ya. Semuanya harus bisa di depan anak-anak. Di depan anak-anak. Coba saya kasih sulap nih. Lihat Bapak Ibu, matanya melihat ke saya dulu semua.
kita lagi menjalankan kolaborasi dengan kawan-kawan tentang pengisian dari RHK. Selamat pagi. Mengawali pelajaran kita mulai dengan ice breathing. Untuk ice breathing pada hari ini. Siap saya Pak. Baik, Flora silakan maju. Ajak teman-teman semua untuk berdiri. Selamat pagi, malam, gak usah bersebut, oke? Ingat ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat pagi, selamat malam. Terima kasih untuk siswi Flora. Kita berikan aplaus. Bapak akan buat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai keyakinan yang dimiliki oleh kelas kita dan akan menjadi pedoman pada saat kita melaksanakan kegiatan di kelas. Ini hasil musyawarah untuk kepentingan bersama. Sekarang sudah mencatat semua nilai-nilai keyakinan kelas. Bapak minta dari arah sebelah kanan untuk menempelkan hasil kata dari sepakatannya. Silakan, Durut. Terus lanjut, Nak. Ya, dilanjut oleh Bani di bawahnya. Silakan duduk kembali. Kemudian Khairul. Oke. Citra. Oke. Terus baik, kita sudah mengumpulkan nilai-nilai keyakinan kelas. Pak minta tolong Sinta untuk maju ke depan untuk bisa menuliskan. Oke, yang pertama Sinta tuliskan disiplin. Yang kedua, saling menghormati. Ketiga, taat aturan. Ya, dari 3 kata yang akan menjadikan kesepakatan kelas, kira-kira menurut kalian setuju? Ya, setuju.
Kira-kira setuju sekali lagi? Ya, setuju. Oke, baik. Oke, Sinta, makasih. Silakan duduk kembali. Nah, Bapak minta apa alasan yang kira-kira bisa kita pertanggungjawabkan kalau sekiranya memilih kata-kata ini. Yang pertama dari kata disiplin. Dari kata disiplin, Bapak minta jersey ya? Oke, siswa jersey. Apa alasannya, Nak? Alasan disiplin itu karena disiplin yang tinggi dapat membantu siswa-siswi dan menjadi salah satu faktor untuk siswa-siswi dapat membantu dalam meraih prestasi dalam belajar dan dapat membantu pembentukan karakter yang baik bagi siswa dan siswi. Oke, terima kasih. Baik. Nah, Bapak berikutnya minta apa alasan untuk mengambil kata saling menghormati? Siswi Joanna. Oke. Menurut saya, Pak, manusia memiliki perbedaan dan keunikannya masing-masing. Dan setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengekspresikan perbedaan dan keunikannya tersebut. Namun, manusia juga harus saling menghormati karena untuk menjaga keamanan dan kepentingan bersama, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Baik, yang terakhir kita ambil kata taat aturan. Ini kira-kira bagaimana menurut kalian? Bapak minta dari siswa perwakilan. Ya, Bapak minta siswa Rifki. Izin kepada Pak Iso, izin kepada teman-teman. Menurut saya, kenapa sangat penting sikap taat aturan ini? Kenapa? Karena taat aturan ini sangat penting bagi kita atau siswa. Karena sikap ini bisa membuat kita mana yang salah atau mana yang benar. Dan sikap ini dapat membuat kita menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Oke. Baik. Hasil diskusi kita sudah berakhir dan mendapatkan 3 kata kesepakatan. Bapak berharap banyak 3 kata kesepakatan ini menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan aturan-aturan dan kegiatan di kelas kita. Setuju semuanya? Ya, setuju. Ada yang keberatan? Ya, tidak. Baik, kalau begitu tepuk tangan buat kelas kita. Setelah mendengarkan pemaparan budaya positif dari Pak Iswo,
Saya, Ibu Sulistianisa Febriani Harahap, guru biologi, ingin memberikan refleksi buat keyakinan yang berbudayakan kebajikan, di mana di dalamnya itu kita melihat bagaimana budaya positif seperti belajar inovatif, bagaimana nanti mau ngajak si siswa ini untuk lebih aktif, kemudian lebih ikut kontribusi di dalam kelas kita, kemudian bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada di siswa tersebut, misalnya dalam mempelajari atau motivasinya yang masih kurang rendah. Kemudian di sana kita juga bakalan melihat bagaimana budaya-budaya yang dapat meningkatkan baik itu dari skill dari anak-anak kita ataupun bisa meningkatkan bagaimana hard skill dari anak kita. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Iso. Saya Fani Ananda Jendrato dari kelas 11 ingin menyampaikan refleksi yang disampaikan oleh Pak Iso, yaitu tentang budaya positif dan kesepakatan kelas. Di mana di dalam budaya positif ini ada 3 poin yang penting: menghormati dan menghargai sama teman sesama sekelas, dan mendisiplinkan diri serta mengikuti 11 kode kehormatan siswa. Budaya positif ini sangat bermanfaat bagi saya karena menambah wawasan serta memperbaiki sikap saya di kelas maupun di lingkungan sekolah.